Shalom. Saya sapa sekali lagi ya buat teman-teman semua. Shalom. Ini udah masuk. Oke, baik. Kita bersyukur buat pada malam hari ini kita masih tetap dapat melaksanakan PA online Naposo 10 HKBP Tanjung Sari. Selamat datang buat teman-teman yang udah join di aplikasi Zoom. Kiranya kita dapat mengikuti acara ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Nanti saat diminta untuk di-mute mikrofonnya, kita mute biar kita tetap dalam keadaan kondusif dan menikmati ibadah ini. Kita bersyukur buat pada malam hari ini karena firman Tuhan akan dibawakan oleh Amang kita, Amang Pendeta Martin Manulang. Selamat datang Amang, selamat melayani. Baik, untuk itu kita persiapkan diri kita dulu. Kita undang hadirat Tuhan dalam ibadah kita ini. Kita saat teduh. Bisa didengarkan? Kita mau saat teduh. Saat teduh. Sebelum itu saya juga mau sapa teman-teman yang berada di secara langsung Facebook, Instagram. Selamat datang, selamat menonton dan menikmati ibadah malam hari ini. Kita mau saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita puji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 dan 2. Ku puji, ku pasang aku. Amin. Shalom. 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 Berita nulis yang hatan itu hatta di Borneo Ima Nadine Isian Sada Musa 12 ayat 2. Sonon mahatan itu hatta ubahe peho gabi bangso na bulu
jala pasu pasuok kumaho, jala pabal gauk goan, asa gabi pasu pasu. Di hati Indonesia itu, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti menginginkan berkat dari Tuhan. Apakah itu berkat kesehatan, apakah itu berkat panjang umur, apakah itu hikmat, apakah itu kecantikan, kegantengan, apakah itu cita-citanya, apakah dia bercita-cita memperoleh berkat supaya dapat jodoh atau minimal dapat pacar. Setiap orang pasti punya pengharapan yang demikian. Tetapi apakah kita sudah mendapat berkat? Walaupun kita masih mengharapkan berkat, tetapi yang menjadi renungan bagi kita, apakah kita sudah mendapatkan berkat? Tentunya semua orang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Seperti lagu berkat Tuhan, mari kita. Bisakah kita menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima? Saya yakin kita tak dapat menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima dalam hidup. Baik kita sebagai kaum yang muda, kita sudah banyak menerima berkat Tuhan. Dan yang menjadi pertanyaan bagi kita sekalian, untuk apa Tuhan memberikan berkatnya buat kita? Buat apa Tuhan memberikan? Buat apa Tuhan memberikan kesehatan? Buat apa Tuhan memberikan kita semakin boleh bertumbuh besar? Karena ada orang yang tidak sampai dengan usia kita. Maka ini menjadi sebuah perenungan dalam kehidupan kita. Adapun maksud dan tujuan Tuhan memberkati kita adalah supaya kita menjadi berkat, supaya kita menjadi berkat buat sesama kita. Kita melihat memang berbeda-beda berkat yang kita terima dari Tuhan. Berbeda saya, berbeda saudara kita yang lain. Ada orang punya segalanya, tapi apakah dia sudah merasa cukup? Belum tentu. Ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia merasa cukup. Gitu. Sehingga apa yang dinyatakan firman Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan Allah memanggil Abram dari tanah Ur Kasdim untuk diberkati dan menjadi berkat, dan namanya menjadi masyhur. Maka kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan bersungguh-sungguh. Ini para anak muda sering bersungguh-sungguh. Asalkan tidak diberikan permintaannya, sudah bersungguh-sungguh. Ma, beli ini ma. Sudah bersungguh-sungguh kalau tidak dipenuhi. Banyak tuntutan anak-anak muda sekarang kepada orang tua. Maka firman Tuhan ini menyatakan supaya kita tetap bersyukur, sehingga dengan berkat yang kita terima, kita boleh menjadi berkat, menjadi berkat bagi orang tua kita, menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Jadi kehadiran kita membawa sukacita, kehadiran kita membawa berkat,
bagi orang lain, tetapi harus kita mulai dari diri kita. Bagaimana kehadiran kita menjadi sukacita bagi orang tua kita. Terkadang kalau kita selalu di rumah, ada orang tua bilang, kau sejak pulang kau di masa COVID ini jadi stres aku lihat kau. Kenapa orang tua bilang begitu? Karena di rumah pun kita tidak membawa sukacita bagi orang tua. Dari pagi sampai malam, entah kemana pergi, nggak tahu. Ada juga tidur bangunnya jam 12 siang. Jadi kehadiran kita tidak membawa sukacita bagi orang tua. Tapi ada anak-anak muda sekarang memang benar-benar dia jempol, dia menjadi sukacita bagi orang tua. Jadi masa COVID ini dia pulang dari Jakarta misalnya, di sana dia kuliah, orang tuanya bersyukur, untunglah aku di sini, aku terbantu. Tapi ada orang tua bilang, ngapain kawan ini, anak ini di sini, jadi stres aku, jadi sakit aku. Lebih bagus dia udah pergi ke sana. Jadi ini juga menjadi perenungan bagi anak-anak muda. Apakah kehadiran kita di tengah-tengah keluarga kita, apakah masih menjadi sukacita? Apakah menjadi berkat bagi orang tua kita, bagi sekeliling kita, bagi orang-orang yang bersama-sama dengan kita? Maka kalau kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, maka kita harus menjadi orang yang taat seperti Abraham. Abraham dia dipanggil dari tanah Ur Kasdim. Pergilah ke tanah, ke tempat yang akan kutunjukkan kepada. Dia sebenarnya belum tahu mau kemana dia. Tetapi dia selalu tunduk dan taat kepada Tuhan Allah. Dia tidak katakan di mana. Dia tidak tanyakan di sana bisa makan. Dia tidak tanyakan bagaimana di sana. Tetapi dengan ketaatannya kepada Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan, engkau menjadi bangsa yang besar. Bagaimana mungkin Abraham, seorang yang sudah berusia 75 tahun, menjadi bangsa yang besar? Mungkinkah dia akan memperoleh anak? Dari logikanya tidak mungkin. Tetapi kalau sudah Tuhan Allah katakan, aku akan menjadikan kau menjadi bangsa yang besar, tidak mustahil. Ketaatan, kepatuhan, ketundukan daripada seorang Abraham membuatnya menjadi bangsa yang besar. Dia menjadi berkat, namanya menjadi masuk, sehingga dia disebut menjadi bapa orang percaya. Maka marilah kita seperti Abraham masa kini, selalu dalam ketaatan, taat kepada Tuhan dan juga taat kepada orang tua. Jangan hanya kita merasakan bahwa yang harus kita taati adalah kemauan kita sendiri. Abraham dipanggil oleh Tuhan, dia tidak mengandalkan pikirannya, dia tidak mengandalkan perasaan, tetapi dia mengandalkan imannya. Dia percaya kalau sudah Tuhan berkehendak, kalau sudah Tuhan memerintahkan, maka dia akan menerima berkatnya. Maka kita pun, kalau Tuhan sudah memberkati kita, syukurilah dengan perbuatan yang baik, dengan hidup bergaul bersekutu dengan sesama apostol. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, itu tadi supaya menjadi berkat, supaya diberkati oleh Tuhan, supaya mendapatkan berkat dari Tuhan, kita harus menjadi orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Sekarang kita menjadi berkat bagi orang lain.
bagi sesama. Bagaimanakah supaya kita menjadi berkat, kita menjadi sukacita bagi orang lain, bagi sesama kita? Yang pertama adalah hilangkan sifat egoisme, rasa keakuan, rasa keakuanmu yang selalu menonjol, maunya kemauanmu semua. Dibeli bajumu, dibeli baju adikmu, kau nggak setuju, harus samamu semua, kemauanmu aja mau dituruti. Jadi kita harus menghilangkan, melepaskan sifat egoisme, rasa keakuan. Tetapi kita harus mengandalkan sifat-sifat kasih dalam kehidupan. Orang-orang yang egois itu adalah orang-orang yang angkuh, iri, dengki, dan sombong. Itulah dia orang. Maka jauhkanlah dirimu dari kesombongan, dari sifat egoisme. Yang kedua, yang dapat menjadi berkat dalam kehidupannya adalah harus mampu merendahkan diri. Karena tanpa merendahkan diri di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa menjadi berkat, menjadi sukacita? Orang-orang yang rendah hati adalah memiliki karakter. Karakter pertama adalah kalau dia salah, dia mengaku kesalahan. Itulah karakter orang yang rendah hati. Misalnya si Bora ini dia salah, kalau orang yang rendah hati dia langsung bilang dia memang aku udah salah. Tapi coba dia orang yang sombong, orang yang tinggi hati, pasti dia bilang bukan aku, sekretari dia, gara-gara dia disebut salah. Itu orang lain. Bukan aku, kata siarannya. Jadi itu orang yang berkarakter yang tinggi. Tetapi menjadi berkat tadi bagi orang lain itu adalah kita harus merendahkan diri. Bila bersalah, kau akui kesalahan. Kau harus gentleman sebagai anak muda. Kau harus mampu menjadi anak muda yang betul-betul gentleman. Kalau kita katakan hitam, putih katakan putih. Kalau kau katakan kau bersalah, katakan salah. Kalau kau benar, perjuangkan. Itu anak muda. Itu ada nafsu burung Tanjung Sari. Kalau tidak seperti itu, bukan nafsu burung Tanjung Sari. Amin. Amin. Nafsu burung Tanjung Sari itu adalah kalau dia salah, akui kesalahannya. Kalau dia benar, perjuangkan. Karena pendetanya juga pendeta warnet. Yang kedua, karakter rendah hati itu adalah karakter rendah hati, yakni kalau dia ditegur, dia mau. Misalnya ditegur oleh situasi ini, kamu tidak bisa keluar-keluar, kau harus pakai masker. Dia harus sampai sekarang masker. Jadi jangan pula kayak ada anak muda, kau jangan mulai keluar dari jam berapa deh. Suka tuh sama aku, katanya. Itu jawab, coba. Kayak mana orang itu? Suka pulang. Kalau sakit pun aku yang sakit. Inilah yang nggak bisa lagi berbaik. Jadi kalau dinasihati, kalau orang tua mau menasihati, dengarkan, renungkan, supaya benar-benar firman itu, nasihat itu tinggal dalam hati. Ya Santi, jawab Santi. Kau dengarnya ada dia kuliah di si Santan, si
cintanya sama ya Tuhan. Jadi orang tua selalu mengharapkan kita menjadi anak yang baik. Kita menjadi anak yang dibanggakan. Jangan pula kita orang tua nggak bangga sama kita. Karena itu kebanggaan orang tua. Kalau udah ketemu orang tua sama orang tua, anakku itu beda. Juara satu dia. Baik sekali dia. Tapi kalau udah anaknya narkoba, malu dia bercerita. Jadi jauhkan narkoba, jauhkan sikap perbuatan-perbuatanmu yang mengecewakan orang tua. Jadi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita supaya bisa memperbaiki diri. Yang ketiga, karakter yang ketiga adalah karakter yang ketiga orang yang rendah hati itu adalah dia bukan orang yang ambisius. Orang yang ambisi boleh. Kita berambisi ingin menjadi pengusaha. Kita berambisi ingin mencapai sesuatu. Bisa. Tentunya dengan cara-cara yang dikehendaki. Cara-cara yang benar. Tetapi orang yang ambisius itu adalah menghalalkan segala cara. Mau juara satu pun dia dibuatnya ilmu apa? Ilmu nyontek ya. Itu nggak benar. Jadi tetaplah pada aturan-aturan jika kita punya ambisi untuk lebih maju ke depan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kalau dimintakan tadi kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat, tentunya kalau menjadi berkat itu adalah kita harus mampu diperbaharui. Kita harus mau diperbaharui oleh Roh Tuhan. Sebagaimana Tuhan Allah memanggil Abram dari kampungnya, dari kampung halamannya, dari Ur Kasdim, dari sanak saudaranya. Tuhan Allah katakan, Abram, tinggalkan kampungmu, tinggalkan sanak saudaramu itu, ke tempat yang kutuju, katanya. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan mau Abram itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya yang buruk. Karena di kampungnya itu bukanlah orang-orang yang beriman. Abram juga belum sebenarnya bukan orang yang beriman, belum mengenal Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Allah memilih dia dan memanggil dia, terus taat dia, mau dia. Jadi supaya Abram itu terpisah dengan mereka, karena Tuhan Allah ingin membentuk hati pikiran Abram dan harapan Tuhan supaya menjadi bangsa yang besar. Maka kita juga, kalau ingin kita menjadi berkat, kalau kita ingin menjadi sukacita bagi banyak orang, mari kita memperbaharui diri. Mari kita dibaharui oleh Tuhan. Abram mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dia menjadi bangsa yang besar. Sudah berumur 75 tahun. Ternyata dia masih memiliki anak. Ini di luar logika ini. Di luar pemikiran manusia. Itulah yang dikatakan Lukas 1:37. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Maka bagimu pun, bagi Anda anak-anak muda, kalau kau berpikir bahwa masa depanmu sudah tidak ada lagi, kalau kau berpikir bahwasanya sudah tidak bisa diharapkan lagi kamu bisa berhasil, itu menurut pikiran. Tetapi bagi Tuhan belum tentu. Maka serahkanlah seluruh hidupmu supaya dituntun, diarahkan, dibimbing oleh Tuhan supaya kau kelak diberkati oleh Tuhan dan kau menjadi bangsa yang besar dan namamu masyhur. Namamu masyhur seperti Abraham. Namanya masuk
namamu juga masuk, terkenal. Bisa-bisa kau nanti jadi kepala dinas, jadi wali kota, gubernur, menteri, masuk oleh karena berkat. Maka tetaplah engkau andalkan Tuhan dalam hidupmu. Taatlah engkau kepada Tuhan dan orang tuamu. Jangan suka melawan, jangan suka menutup, tetapi tetaplah engkau menjadi sahabat bagi orang tua. Jadi jangan anggap orang tua itu lawan. Jangan anggap orang tua itu adalah musuhmu. Karena ada anak-anak muda sekarang, ada tempat mampus juga. Tempat mampus masak mampus. Sedang lalu ya kan? Ada lagi. Datang bapak langsung dikejar anaknya bapak. Senang dia. Kalau sekarang, tidak bapak pikir kita. Jangan maunya anak-anak muda seperti itu. Tapi datang orang tuanya dipeluk, disayang. Jadilah seorang sahabat buat orang tuamu dan bantu dia dalam segala kesusahannya supaya dia tetap bersemangat untuk memimpin keluarga, membimbing anak-anak, dan menjadi sukacita baginya dan kemuliaan. Harapan dan doa kita seluruh pemuda-pemudi gereja kita Tanjung Saring ini menjadi diberkati Tuhan dan kamu menjadi bangsa yang besar, kamu menjadi orang-orang yang sukses, kamu menjadi orang-orang yang berhasil, dan namamu masuk ke depan. Tetaplah kau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan tunduk kepada Tuhan dan orang tua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami begitu banyak berkat yang sudah kami terima. Tetapi kami lupa bahwa berkat yang Kau berikan itu bukanlah hanya milik kami, bukan hanya untuk kepentingan kami, tetapi harus menjadi berkat, menjadi sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Ya Tuhan, kiranya Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami menolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Terlebih para anak-anak muda, kaum muda, kaum mudi di gerejamu ini. Tuhanlah yang membentuk hatinya, pikirannya menjadi anak-anak yang taat kepadamu Tuhan dan kepada orang tua. Kami yakin dan percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau akan memberkati mereka menjadi anak-anak yang sukses, berhasil, berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara kami, bagi gereja, dan juga di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh pemuda-pemudi gerejamu ini kepadamu. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan memberkati. Berkati seluruh orang tua supaya menjadi berkat, menjadi guru yang baik, orang tua yang baik, membimbing, mengarahkan hidup. Terima kasih atas ampun kami segala dosa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur buat firman yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Mate Manula. Kiranya kita semua dapat mengimaninya dan dapat melaksanakannya di kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah ini. Sebelum itu kita mau bernyanyi. Kita puji nama Tuhan di buku ND nomor 720 ayat 1. Yes.
Marilah kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita nyanyikan. Shalom. Baik, sudah selesai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu sebelum kita keluar dari aplikasi Zoom secara langsung Facebook dan Instagram, saya mau sapa teman-teman semuanya lagi ya. Udah masuk juga ini? Udah. Baik, shalom teman-teman. Shalom. Shalom Ina. Shalom. Adik. Oke, saya mau sapa di secara langsungnya Facebook dulu nih, secara Facebook mana? Oke, saya mau sapa. Shalom teman-teman. Shalom. Ada sukacita pasti ya. Sapa di secara langsung. Tadi Facebook, sekarang Di Facebook ini Instagram. Ini. Shalom teman-teman. Shalom. Kiranya sukacita bagi kita tetap sehat dan kita tetap bersukacita melaksanakan aktivitas kita. Udah sekian dari PA kita, PA online nomor 10 HKBP Tanjung Sari. Kiranya apa yang disampaikan oleh Amang kita dapat tadi mengimaninya dan melaksanakannya seperti jiwa-jiwa muda yang semangat dan luar biasa. Shalom. Shalom.